ونستغفر من شر أنفسنا من شيطان أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. Khadibillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dan setiap hari kita selalu mendengarkan di setiap kajian, setiap sambutan bahwa selalu orang menyampaikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain? Ketahuilah bahwa sesungguhnya bentuk daripada kesyukuran itu, kalau kita mengingat materi syahadatain, bentuk daripada keimanan kita kepada Allah itu bukan hanya dilakukan dengan perbuatan dan diniatkan dalam hati kita, namun bagaimana kita mampu untuk mengucapkannya dari setiap lisan yang kita keluarkan, setiap perkataan yang kita keluarkan. Maka hari ini saya ingin mengajak antum semua, mengajak kita semua di sini selalu nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling pertama, yang paling besar yang perlu kita syukuri adalah nikmat kehidupan yang Allah masih berikan kepada kita. Selanjutnya adalah nikmat Islam. Dan selanjutnya adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Beruntunglah hari ini Allah masih menggerakkan hati kita, masih menggerakkan tangan kaki kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan Allah menghitung, para malaikat menghitung di setiap detik kita duduk di sini sebagai suatu amal ibadah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang selalu bersuzon dengan apapun yang Allah putuskan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kedua umat dan sama-sama kita tauladani kerasulan beliau. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara masalah Rasulullah, karena kita selalu bicara masalah apa yang telah beliau berikan kepada kita. Mengingat episode-episode yang bagaimana Rasulullah terakhir melaksanakan salat subuh berjamaah bersama para sahabat, maka ia memberikan satu nasihat begitu luar biasa. Satu nasihat yang begitu luar biasa, yang pernah Rasul mengatakan bahwa wahai Rasulullah, berikanlah suatu nasihat kepada kami yang dimana kami tidak akan pernah mendengar nasihat ini dari siapapun selain engkau. Karena para sahabat sudah merasakan aura Rasulullah sudah mau meninggalkan mereka seperti itu. Dan mudah-mudahan nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang dia sampaikan? Yang pertama itu adalah jangan pernah tinggalkan sholat. Ini adalah hasil Rasulullah kepada para sahabat yang sangat penting, karena ini menjadi pokok setelah syahadat. Ya, menjadi pokok setelah kita bersyahadat Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hal yang penting bagi kita semuanya untuk meniru Rasulullah, ya, meniru apapun yang beliau laksanakan. Sunnah-sunnah beliau bukan hanya sunnah kauniyah, tapi juga sunnah takririyah seperti itu. Bukan hanya perbuatan, ucapan, semuanya harus kita tiru dari Rasulullah apapun yang dia berikan kepada kita. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Taala, hari ini nampaknya wajah-wajah kecewa yang bolu, gitu kan? Karena ingin mendapatkan materi fikih salat yang mungkin selama ini kita masih ada yang tabu, gitu kan? Kenapa kok salat ada yang telunjuknya goyang-goyang, gitu kan? Atau ada kok yang tangannya di samping perutnya, ada yang di depan, ada yang di atas. Kok bisa seperti itu? Sebenarnya kita ingin bagaimana Al-Ustadz pada hari ini menyampaikan materi terkait dengan hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang cabang yang menjadi perdebatan di masyarakat. Kenapa kita harus kunut? Kenapa kita tidak boleh kunut? Berbeda bersih. Kenapa misalnya saat khutbah itu ada 2 azan, ada 1 kali azan. Itu hal-hal yang buruk yang selama ini menjadi titik perpecahan di umat muslim. Makanya para salafus saleh menyampaikan bahwa jangan pernah kamu berdebat dengan hal-hal yang furu'iyah, hal yang cabang. Kenapa? Karena kamu tidak akan pernah menemui titik temu ketika kamu berdebat tentang itu.
Tapi ketika berdebat tentang hal yang ketika berdiskusi tentang hal yang pasti, misalnya Allah itu satu, ya satu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan contoh kepada ketika imam itu melihat itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda sahabat. Misalnya pada suatu ketika Rasulullah melaksanakan salat kunut, gitu. Karena minta sedang perang berkecamuk atau minta turunnya hujan. Pernah juga suatu ketika Rasulullah tidak pakai kunut. Ya, banyak alasan. Pernah Rasulullah itu wirid setelah sholat. Pernah juga Rasulullah ketika itu tidak berwirid setelah sholat. Kenapa? Karena dengan kondisi dan situasi berbeda. Makanya tidak boleh memperdebatkan hal-hal yang buruk ya. Namun hari ini watibillah, Anda bukan ustadz, jadi terbiasa dengan ustadz ya, gelarnya begitu tinggi. Anda sama seperti antum semua, cuma perbedaannya cuma perbedaan nasib. Saya lebih dahulu dilahirkan di dunia daripada antum semua. Mungkin kalau antum lebih dulu, ya mungkin antum di sini, gitu kan. Tapi karena ada yang dulu, ya itulah beban daripada orang yang orang tua. Ya. Ketika tidak ada materi, ya harus siap sedia menjadi banser. Ya ini nanti harap maklum pada antum semua, ketika materi yang disampaikan nanti tidak berkenan dari antum semua. Karena Anda bukanlah orang yang sempurna, Anda bukan orang yang baik seperti orang-orang yang lain. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama belajar, sama-sama bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan nanti. Pernah mendengar pepatah mengatakan bahwa jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dia bicarakan, seperti itu. Mudah-mudahan diwatibillah yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini dengan tidak mengurangi rasa spesial di hati kita karena Ustadz tidak bisa hadir, ya kita doakan mudah-mudahan beliau sedang melaksanakan suatu tugas yang bermanfaat dari kajian pada hari ini. Wajibillah yang dirahmati Allah SWT, Anda tidak akan menyampaikan masalah fikih karena Anda tahu bahwa kapasitas fikih Anda tidak terlalu tinggi. Mungkin sini ada yang fikihnya lebih tinggi bahasanya. Kemudian juga kenapa? Alasan yang kedua adalah mungkin buku yang saya bacakan itu berbeda dengan yang kalian bacakan. Mungkin kalian baca buku mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, Anda membacakan buku Pak Mazhab misalnya, ataupun Bulughul Maram. Nah, itu berbeda-beda. Karena berbeda buku yang kita bacakan, berbeda kajian yang kita ikuti, maka berbeda pula tata cara kita sholat. Gitu. Ya, jadi harapannya hari ini Afan Jidani tidak menyampaikan tentang fikih sholat, tapi Anda ingin menyampaikan kepada kita semua eksistensi daripada sholat dan bagaimana kisah perjalanan Rasulullah ini menjemput sholat. Sebenarnya ini menjadi pokok pembahasan pertama, sejarah sholat. Ini pernah sampaikan di kajian Volta 2013. Kalau masih ingat, kalau nggak ingat, ya mudah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Pernah sampaikan, namun mudahan ya karena yang namanya mendadak, otomatis ya materi juga mendadak. Gitu. Jadi harap dimaklumi. Allah menyampaikan dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah perjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa alladzi barakna hawlahu. Yang telah kami berkahi sekelilingnya, min ayatina, dan kami melakukan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Semuanya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi wajibillah subhanahu wa ta'ala, Anda tidak menyampaikan tentang pokok Isra Mi'raj, tidak ya. Jadi antum salah kalau mengatakan bahwa Anda menyampaikan Isra Mi'raj, tidak. Tapi Anda menyampaikan bagaimana kisah perjalanan Rasulullah menyebut salat ini. Jadi kalau ibadah-ibadah lain itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka salat ini tidak diturunkan oleh malaikat Jibril. Namun Rasulullah sendiri menjemput kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking spesialnya salat ini. Antum sudah mendengar kisah tersebut. Makanya ini jadi hal yang mana yang kita bahas secara ilmiah. Ya kan selama ini kita mendengarkan kajian dari ustaz tidak mendapatkan bahasan-bahasan ilmiah, maka hari ini
Anda ingin menyampaikan kepada antum semua misteri-misteri yang terjadi ketika Rasulullah itu menyebut sholat. Kenapa Rasulullah itu diperjalankan pada malam hari? Kenapa bukan siang hari? Ya. Kemudian pertanyaan, apakah yang diperjalankan itu ruh ataukah jasad? Ataukah kedua-duanya? Nah, ini pertanyaan besar. Secara ilmiah ini akan dibahas. Kemudian sebenarnya apa latar belakang sehingga Allah SWT memperjalankan Rasulullah? Kita mengingat bahwa sungguhnya Isra Mi'raj adalah penjemputan sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu tahun berapa? Ada yang masih ingat? Yang ihwanya tahun berapa? Masih ingat? Yang ihwanya ada yang tahu? Ada? Yang ihwanya nggak ada yang tahu ya? Iya, Siti Khadijah itu menikah tahun berapa? Wah, ini sudah baca sirah belum ini? Sudah baca sirah? Iya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan tahun ke-10, ada yang mengatakan tahun ke-8 kenabian. Tapi yang lebih masyhur itu adalah tahun ke-10 kenabian gitu. Jadi latar belakang pertama Rasulullah itu dibawa jalan-jalan oleh Allah SWT itu adalah yang pertama adalah karena pada saat itu tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena setelah istrinya meninggal, Khadijah Al-Kubra, kemudian paman beliau yang melindungi beliau dengan segenap tenaga juga meninggal dunia. Maka dengan atas alasan inilah Allah SWT memperjalankan Rasulullah untuk bagaimana mengobati luka, ya, luka kesedihan yang diambil oleh Rasulullah pada tahun tersebut. Ya, ibaratkan selama ini yang mendukung, kemudian yang selama ini menjadi penyemangat Rasulullah adalah istri beliau, dan ternyata istrinya mendahulinya. Kemudian ya wajar karena istrinya 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Ya, kemudian setelah saya meninggal, paman beliau yang begitu luar biasa melindungi Rasulullah, yang tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Rasulullah ketika paman beliau masih hidup, maka pada saat itu meninggal dunia. Maka ketika melihat proses terjadinya peristiwa meninggalnya Abu Thalib ini begitu luar biasa. Bagaimana Rasulullah begitu sedihnya mengingat pamannya beliau tidak mampu mengucapkan syahadat karena terlalu egois dengan apa yang dia percayai. Itu yang pertama yang dibilang semua. Kemudian yang kedua yang dibilang semua ta'ala, ini adalah bukti bumi bangga kepada langit. Ya, bukti bumi bangga kepada langit dengan ada satu dialog menarik antara bumi dan langit sebelum manusia diciptakan. Ada yang menarik, dialog antara bumi dan langit sebelum manusia diciptakan. Langit menyampaikan kepada bumi, wahai bumi, aku lebih sempurna padamu. Kenapa? Karena aku lebih tinggi derajatnya, aku di atasmu. Kemudian yang kedua, aku memiliki hal-hal yang tidak kamu miliki. Aku memiliki bintang-bintang yang begitu bercahaya. Aku memiliki bulan. Apa yang disampaikan oleh bumi? Iya, kamu lebih tinggi daripada aku, langit. Tapi satu hal yang kamu ketahui adalah bahwa aku memiliki sesuatu hal yang kamu tidak akan pernah miliki sampai kapanpun. Yaitu, aku memiliki khalifah. Aku memiliki orang yang disayangi oleh Allah SWT, dan aku memiliki orang yang akan memimpin dunia ini. Maka dengan itu langit menangis gitu. Ya, mungkin itu faktor pertama kenapa hujan, ya? Karena ada dialog antara bumi dengan langit. Allah alam bisawab. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah menjemput ibadah utama. Jadi ibadah utama yang paling utama yang harus kita kerjakan itu adalah salat. Mengingat bagaimana Rasul menyampaikan bahwa ketika salat itu baik, maka semuanya akan jadi baik ketika di daerah kelak. Yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Ketika salat kalian baik, maka semua ibadah kalian baik. Ya kira-kira seperti ini. Kita nggak usah melaksanakan semua ibadah apapun, laksanakan saja salat. Itu buruk-buruknya. Karena kalau salat kita baik, puasa kita baik. Tapi kalau salat kita buruk, maka puasa kita juga buruk. Dan salat ini menjadi nomor 2 dosa paling besar. Dari 10 dosa besar, maka meninggalkan salat
merupakan nomor 2 setelah syirik. Ya, jadi setelah syirik itu ada meninggalkan salat. Maka ini yakin pada antum semua di sini dari yang meninggalkan salat, alhamdulillah gitu kan. Tapi bagi misalnya ada saudara-saudara kita yang masih ketiduran, maka diingatkan. Tugas kita hanya mengingatkan kepada mereka. Apakah mereka ingin ikuti atau tidak, itu adalah perkara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Agus Mustafa menyampaikan dalam bukunya Isra wal Mi'raj ada 8 kata kunci yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat beliau. Ada 8 kata kunci yang menjadi titik tolak daripada para peneliti untuk meneliti kisah perjalanan ini atau proses penyebutan salat ini. Tadi Anda sudah menyampaikan latar belakang, kemudian sekarang adalah proses terjadinya perjalanan ini. Yang pertama itu berarti billah yang SWT adalah kata Subhanallah, Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Jadi di sini Allah SWT memuji dirinya sendiri. Begitu luar biasanya Allah. Antum bayangkan saja jarak daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah 1.500 km. 1.500 km itu beratkan kemana? Kalau dari Sawangan ke Jambi itu 200 km. Selangor Palembang. Selangor Palembang ya paling cuma 300 km. Berarti dari ujung Sumatera ke pangkal Sumatera, dari Aceh ke Lampung lah kira-kira. Atau lebih ya? 1.500. Lebih ya? Jangan ke Pulau Jawa. Jadi kalau perjalanan memakai unta itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau pakai unta. Karena orang dulu nggak ada Mercedes, nggak ada sepeda aja nggak ada, ya. Cuma ada unta. Atau bayangkan bagaimana dari unta ya. Jaraknya adalah 1.500 km. Nah, maka di sini waktu Allah Subhanahu wa taala ada hal yang menarik adalah perjalanan yang terjadi pada saat itu hanya 1 malam. Ya. Hanya 1 malam, bukan 1 hari 1 malam, tapi 1 malam. 1 malam, ya. Namun malam kita dengan malamnya Allah SWT itu berbeda. Karena kita melihat Allah menyampaikan bahwa 1000 tahun di dunia sampai dengan 1 hari di akhirat itu berbeda. Itu sangat berbeda. Mengingat hitungan Allah dengan hitungan kita manusia itu berbeda. Bagi Allah SWT, kalau kecepatan cahaya itu menurut hukum fisika berapa ini? Ya itu kalau dikilometerkan berapa? Kilometer per jam, per detik. Berapa kilometer per detik? Nah itu berapa kilometer per detik kalau di hukum fisika? Berapa? Iya kali kilometer kan berapa? Kisaran berapa ini? Susah kan kalau pakai pangkat itu susah maksudnya. Nah susah. 300.000 ya. Nah maka waktu Allah SWT. Jadi ini kata kunci yang kedua. Kata di Allah SWT memuji dirinya sendiri Subhanalladzi. Maka kata kunci yang kedua adalah asra, memperjalankan. Jadi bukan kalau ada orang menyampaikan bahwa sesuatu berjalan sendiri salah. Ini adalah memperjalankan. Kata memperjalankan ini ada orang yang memperjalankan kita. Bahkan kita naik mobil maka yang memperjalankan kita adalah mobil. Di sini Allah SWT memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit. Itu lamanya ya, kecepatannya itu ya 1/200 detik. 1.500 itu sama dengan 1/200 detik. Kayak mana tuh? Sekian. Ya. Jarak dari Haram ke Aqsa kan 1.500. Nah itu hanya 1, sekian detik yang dilakukan oleh Agus Mustafa penelitian beliau.
Ibarat kita mandikan mata ya. Mandikan mata di bawah orang udah ada di Palestina. Itu luar biasanya bagaimana Buraq ini menyampaikan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah kemudian tentu ya billah organ-organ yang ada di tubuh Rasulullah ini tidak bisa seperti organ kita. Ya. Jadi ini kalau ini berbicara masalah fisika ya. Masalah fisika ini ada bahasa-bahasa fisika yang ini tidak paham maksudnya. Yang dapat melakukan itu adalah plankton. Apa itu Ben? Plankton. Sulfur penyusun cahaya. Apa itu namanya itu? Proton ya. Proton bukan plankton, proton ya. Jadi sulfur penyusun cahaya gitu. Jadi memang sebelum diberangkatkan maka kan Rasulullah itu kan dibedah dibedah tubuhnya, kemudian dimasukkan cahaya. Nah itulah kenapa pada saat itu bisa perjalankan dengan begitu cepat. Karena unsurnya unsur cahaya, bukan lagi unsur seperti kita sekarang. Unsur dalamnya ya, kalau dulu tetap tubuh Rasulullah daging, tapi di dalamnya itu ada unsur cahaya. Nah itu menjadi satu alasan kenapa begitu cepat perjalanan yang dilaksanakan Rasulullah. Kemudian ketika perjalanan ada kisah menarik juga. Ketika itu Rasulullah ditawarkan oleh Jibril, wahai Muhammad, silakan kamu pilih arak dan susu. Mau pilih mana? Maka pada saat itu Rasulullah pilih susu. Siddiq ya Muhammad, benar Muhammad. Kalau engkau memilih arak, maka hamba akan teler semua. Karena minum susu saja umatnya sekarang sudah ada yang teler gitu kan. Apalagi kalau arak. Maka kita sekarang mungkin lebih teler lagi gitu kan. Karena orang Quraisy ya, kalau dia mabuk judi, mabuk minuman itu luar biasa. Kalau di Indonesia ada nggak orang mandi arak? Belum ketemu kan? Kata kalau di Quraisy pada saat itu dia mandi arak, saking banyak arak biasa. Kalau di Quraisy, kalau dia kalah judi, istrinya dijual. Di Indonesia ada nggak jual istri? Nggak ada ya, salah nggak ada. Gitu kan? Tapi kalau di mabuk judi orang sana luar biasa, istrinya dijual, rumahnya semua dijual. Sangat luar biasa pada saat itu. Maka beruntung Muhammad pada saat itu, Muhammad kita memilih susu daripada arak. Kemudian yang ketiga, abdini, kata abdini, jadi hambanya. Ya. Jadi kata abdini ini mewakili daripada tubuh dan ruh. Jadi kalau orang liberal menyampaikan bagaimana mungkin Rasulullah itu akan melakukan perjalanan itu hal yang mustahil. Ya, pesawat tercepat, pesawat Sulman ya, yang dimiliki hanya oleh Amerika dan Israel pada saat ini, itu berapa kecepatannya? 800 km per jam. Gak nampak terus gitu kan, gak nampak dia. Itu dia nggak mampu ke Palestina itu hanya dengan 1 detik. 800 km per jam. Per jam itu 800 km. Tadi 1500 ada 1,200 detik itu seperti itu. Gimana mungkin? Maka kajian ini watibillah bukan kajian akal, tapi kajian keimanan. Ya. Makanya yang Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan oleh Abu Jahal, wahai Abu Bakar, lihat kawanmu sudah gila. Kenapa sudah gila? Apa yang disampaikan? Dia menyampaikan bahwa semuanya tadi malam dia baru diisrakan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, kemudian itu hanya dalam beberapa jam, tidak sampai 24 jam. Kalau itu disampaikan Rasulullah, maka aku membenarkan apa yang disampaikan. Kata Abu Jahal, kalian sama-sama gila. Ya, sama-sama gila kalian. Kenapa seperti itu? Karena secara akal manusia itu tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan pernah mungkin terjadi. Namun peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Ingat bagaimana kisah Nabi Sulaiman ketika memanggil orang-orang pintar. Wahai prajuritku, siapakah di antara kalian yang mampu membawa istana Ratu Bilqis ke hadapanku sekarang juga? Apa kata Jibril? Aku akan mengangkat istana itu sebelum engkau berdiri dari penduduk. Tapi apa kata orang pintar? Dalam Al-Quran disebutkan orang pintar pada saat itu. Aku akan memindahkan istana itu sebelum engkau menghidupkan mata. Luar biasa gitu kan? Ada gak WhatsApp sekarang yang bisa mengirim rumah?
Belum ada ya, uang cuma ada sekarang. Itu luar biasanya. Ini bukan peristiwa pertama, tapi peristiwa yang sudah pernah terjadi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Amerika sekarang memiliki senjata yang paling canggih, belum paling canggih ya, karena dia belum bisa mengantarkan ini. Tapi orang pintar dulu, disebutkan itu bukan malaikat, bukan jin, tapi orang pintar. Karena Al-Quran tidak mungkin bohong. Kalau orang kata Al-Quran berarti orang. Kalau malaikat berarti malaikat. Nah, bagaimana ilmunya orang dahulu? Allah bisa kita tidak tahu. Ya, kalau kita melihat bagaimana struktur bangunan yang sudah dibangun oleh raja-raja pada zaman dahulu, itu luar biasa. Ya, kalah dengan gedung kita sekarang. Ya. Dulu nggak pakai semen, tapi tahan. Ya, itu luar biasanya. Jadi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan ruh saja, tapi beserta tubuh-tubuhnya, beserta badan-badannya, gitu. Ya, beserta badan-badannya. Kemudian kata kunci yang keempat, Laila. Apa arti Laila? Malam. Bukan Laila Majnun ya. Laila. Malam. Nah, menjadi pertanyaan kita, kenapa bang bukan siang? Kalau siang kan enak bang, banyak orang lihat. Jadi nggak boleh lagi diikuti kalau Rasulullah gitu kan? Kenapa harus malam? Nah ini menjadi pertanyaan besar. Karena dalam menurut hukum fisika, ya intensitas panas ya, benar? Panas pada malam hari itu lebih sedikit dah daripada siang hari. Jadi kalau perjalanan yang begitu kencangnya yang dari Masjid Haram ke Jalan Sawah itu cuma detik, itu bisa membakar Rasulullah. Karena panas tadi, karena gesekan tadi ya. Tapi karena malam hari lebih dingin. Itu juga terjadi ketika orang tertidur lelap, tidak ketika orang sedang jaga, tidak. Itulah salah satu rahasia kenapa Rasulullah itu diperjalankan pada malam hari. Karena struktur tubuh manusia tidak akan mampu menahan panas. Ya, dia hanya mampu menahan dingin pada malam hari. Jadi istilahnya itu panasnya itu tidak terlalu. Kemudian juga sudah dimasukkan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Kemudian kata kunci kelima itu adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi memang di sini Allah menyebutkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi proses perjalanannya itu memang diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak sebaliknya. Ya. Jadi kalau orang dahulu yang belum dibuat peta itu bingung gitu kan. Jadi setiap perjalanan itu harus ada pemandunya. Peristiwa hijrah Rasulullah itu juga dipandu oleh seorang pemandu. Nah, tapi Rasulullah pada saat itu tidak dipandu, karena dia langsung dipandu oleh malaikat Jibril yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua itu adalah barakna haulahu, perjalanan yang tidak lazim. Suatu perjalanan yang tidak lazim. Suatu perjalanan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Ya. Makanya saya katakan tadi, kalau ada sekarang pesawat yang paling kencang di dunia itu adalah pesawat siluman yang kecepatannya 800 km per jam. Ya. Maka sampai sekarang teknologi yang termuktahir bahasanya itu belum ada sekencang itu. Belum ada yang menandingi Buraq. Jadi kalau untuk lebih penasaran maka nanti masuk fisika ya, kita belajar dengan Bang Benny. Ya bagaimana struktur cahaya, kemudian gitu-gitu cahaya itu dia paham. Kalau aneh nggak paham, ya. Ya, itu biasanya ilmu-ilmu yang ada sekarang. Tapi cuma bisa membahas tentang kajian ilmunya, tidak bisa membahas tentang proses yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah lidriyahu min ayatina, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tunjukkan salah satunya kepada kita semua. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa kesombongan kita sekarang sudah mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa, dengan sekali ketik muncul apa yang kita inginkan, informasi yang terjadi di Palestina sekarang bisa kita dapatkan, ya, maka jangan sombong, atau jangan sombong. Sungguhnya aku melakukan, sungguhnya ilmu yang aku berikan kepada kalian itu belumlah seberapa. Ibaratkan kalian mencelupkan tangan kalian ke laut, kemudian kalian angkat, dan itulah ilmu yang diberikan kepada kalian sebanyak sisa air yang berada di tangan kalian. Gitu. Sangat sedikit sekali. Jadi Allah marah ya ketika kita sombong.
Karena sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Kemudian yang terakhir, wa'budullaha subhanahu wa ta'ala innahu was-sami'ul basir. Semuanya dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dia melihat semuanya. Dan ingat ketika itu para orang-orang Quraisy menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau memang kamu sudah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, maka berikan bukti kepada kami berapa tiang Masjidil Aqsa. Kira-kira Nabi Muhammad berpikir nggak? Sempat nggak dihitung pada saat itu? Nggak sempat, malam hari dan nampak gelap, nggak jadi serik pada itu. Diesel nggak ada, petromak pun belum ada mungkin, ya. Tapi nggak sempat. Tapi dengan kuasa Allah SWT, ibaratkan Nabi Muhammad itu melihat, fokus, nampak Masjidil Aqsa pada saat itu. Kemudian dia memberikan gambaran lengkap tentang Masjidil Aqsa pada saat itu. Nah itu itulah Agus Mustafa menyampaikan dalam risetnya ada 8 kata kunci yang Allah berikan kepada kita untuk membenarkan proses terjadinya penjemputan sholat ini. Jadi sholat, kalau kita melihat kembali kepada pokok bahasan kita tentang sholat, bahwa semuanya dahulu Allah SWT pertama kali meminta berapa? 50, ya. Kita ada 24 jam. Berarti kalau 50 setengah jam satu kali. Sempat loh kita tidur. Ya kan 24 jam kan? Kalau dikali 2 48 kan? Nah 50, berarti setengah jam kan? Luar biasa, gak sempat tidur kita. Kemudian dia curhat dengan Musa menyampaikan, wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan? Aku diberikan 50 waktu untuk sholat. Gak sanggup Muhammad, hamba-hambaku saja yang besar-besar katanya. Itu gak sanggup, apalagi hambamu yang kecil-kecil. Jadi emang kita ini emang kecil-kecil, gitu. Beda dengan Musa. Ya, makanya itu proses negosiasi. Jadi Allah itu juga demokratis ya, tidak otoriter. Kamu 50 salat atau 10 tidak, tapi Allah bagaimana memerankan fungsi alam, memerankan fungsi kemanusiaan yang ada pada Rasulullah. Ya, dia paham dengan kondisi. Namun dengan 5 waktu ini tidaklah mengurangi daripada banyaknya pahala. Itulah mulianya Rasulullah dan itulah mulianya kita sebagai umat Muhammad. Sama seperti apa yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu, gitu. Nah, benar gak sih ada Sidratul Muntaha di atas itu? Kira-kira. Nah, secara keilmuan itu juga sudah dibuktikan. Jadi dalam ilmu fisika itu ada namanya maha ruang. Betul kan? Sudah belajar itu? Maha ruang. Ruang mutlak. Belum ya? Nah ini yang Anda dapatkan di artikel Agus Mustafa itu ada namanya maha ruang. Ya. Dan itulah tempat bersemayamnya para malaikat itu. Anda tidak menyampaikan itu tempat bersemayamnya Allah SWT tidak. Karena Allah SWT tidak bersemayam. Kalau dia bersemayam sama seperti malaikat. Itu namanya maha ruang. Ya. Maha ruang mutlak bahasanya, gitu kan. Tapi dia bisa menjelaskan tentang hal itu semuanya karena memang itu kajiannya luar biasa. Nah, kemudian apa hikmah kira-kira yang perlu kita ambil daripada perjalanan Rasulullah menjemput salat ini? Hikmah yang pertama itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah digambarkan tentang surga, Rasulullah digambarkan tentang neraka. Ketika Rasulullah melihat surga maka dia tertawa kemudian tersenyum. Ketika dia melihat neraka maka dia nangis. Kenapa? Karena memang dia kasihan dengan orang-orang yang disiksa pada saat itu. Jadi memang surga dan neraka itu sudah ada, sudah disediakan. Mungkin sekarang tahap tahap perbanyakan mungkin ya. Yang dulu kan sudah ada. Karena dulu masyarakatnya sedikit. Nah sekarang sudah dengan 7 miliar ini sekarang, mungkin sedang perluasan daerah, surga dan perluasan daerah yang mungkin. Ya, untuk menyediakan surga untuk Beni, untuk Bagus, untuk Andi, gitu kan? Insyaallah ya. Ya. Tapi mungkin neraka juga sudah ada pada saat itu. Kenapa sudah ada? Dan juga mungkin sedang perluasan, ya, perluasan wilayah dan perluasan tempat neraka. Nah, maka ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau dulunya Rasulullah hanya diiming-imingi nanti kamu akan masuk surga, maka saat itu Rasulullah langsung dilihatkan ini surga tempat kamu berada. Ya. Dan yang menariknya pada saat itu, ketika Rasulullah sedang mengelilingi surga, ya, malaikat Jibril melihat cahaya begitu luar biasa. Melihat cahaya begitu luar biasa, sehingga itu pada saat itu juga dia langsung tersungkur sujud. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sampaikan? Wahai Jibril, sesungguhnya aku ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Siapa? Yang begitu bercahayanya itu? Cahayanya itu sampai menyilaukan mata sehingga Jibril tidak mampu melihatnya. Siapa? Kalau kita di film-film Muhammad kan mukanya kan ini ditutup kan? Nah, siapa ini? Muhammad. Siapa? Itu bidadari. Ya, jadi tersungkur mereka Jibril. Tapi Muhammad biasa saja, gak refleks dia. Karena dia nggak tahu, tapi Jibril tahu bahwa ini bukan dari golonganku rasanya, tapi dari golongan yang lain. Ternyata memang itu bukan Allah SWT. Ya. Hikmah yang kedua adalah keutamaan Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini tidak ada Rasul yang diperjalankan oleh Allah SWT. Ya, tidak ada Rasul yang diperjalankan oleh Allah SWT. Karena memang umat Muhammad ini umat yang paling canggih rasanya. Ya, umat yang paling canggih. Ya, dengan sekarang lah kalau kita melihat sudah banyak suku dan berbangsa-bangsa, semua orang berpendidikan. Dulu orang sekolah lagi gitu. Tolak ukur pintar atau tidak orang Quraisy pada saat itu bukan baca, bukan tulis, tapi hafalan. Tolak ukuran dulu bukan nulis, tapi hafal. Ya, makanya kalau wajar kalau orang Arab itu cepat hafal Quran. Kalau di Palestina itu 5 tahun itu habis Quran, biasa. Kenapa? Karena memang dia keturunan orang-orang yang hebat hafal. Sehingga ada di Arab itu orang-orang yang benar-benar bodoh. Kenapa? Karena yang nggak bisa hafal juga malu untuk menulis. Nah, selesai. Ya, kalau di Indonesia ikatlah apa? Kata mengingat perkembangan zaman, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ikatlah ilmu itu dengan menulis. Karena dia tahu kekuatan hafalan itu akan berangsur berkurang seiring berjalannya waktu. Itu keutamaan Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah tingginya iman para sahabat. Ya, kira-kira kalau sekarang kita hidup di zaman Rasulullah, kira-kira kita mengatakan iya atau tidak ketika Rasul menyampaikan bahwa aku sudah diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah alam bisawab. Yakin lagi lah? Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Karena keimanan Rasul, para sahabat pada saat itu sudah begitu luar biasa, maka tanpa bertanya dia mengatakan iya. Kalau itu disampaikan oleh Rasulullah, maka aku percaya Abu Bakar. Ya, percaya Abu Bakar. Karena aku melihat Muhammad tidak pernah berbohong. Tapi orang suku Quraisy tidak percaya dengan itu. Karena memang pada saat itu tidak ada transportasi pesawat terbang. Yang ada hanya unta saja, keledai. Dan mereka sudah pengalaman melakukan perjalanan ke negeri Syam itu, ke Palestina. Berpengalaman. Jadi memang bukan waktu yang sebentar. Jadi nonsen. Kalau Rasulullah itu diperjalankan hanya dengan 1 malam, tidak mungkin. Nah, inilah iman para sahabat pada dahulu, berbeda dengan kita sekarang. Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya umat Islam akan berjaya di akhir nanti. Nah, kita percaya nggak sekarang? Percaya nggak? Percaya nggak? Kan masih ragu-ragu kan? Percaya nggak? Percaya. Ya, jadi memang keimanan kita sekarang itu perlu dipertanyakan lagi dengan Rasulullah. Jadi para sahabat pada saat itu tidak bertanya. Kalau Rasulullah mengatakan kita akan menang, maka mereka tidak bertanya lagi. Ya perang saja pasti menang. Tapi kalau Rasulullah ragu, ini yang perlu takuti. Ya, ini yang perlu takuti ketika Rasulullah itu ragu-ragu. Tapi kalau Rasulullah mengatakan pertolongan Allah sudah datang pada kita, maka itu pasti akan menang. Ingat kisah bagaimana Rasulullah memberikan suatu perkataan yang luar biasa kepada para sahabat bahwa semuanya suatu hari nanti kita akan menaruhkan konser terapen. Apakah itu dikatakan tidak oleh Rasulullah, oleh para sahabat? Iya, pasti iya oleh para sahabat itu. Dan perkataan Rasulullah itu selalu diijabah oleh Allah SWT. Ingat bagaimana dia menggelarkan
Khalid bin Walid dengan Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Jadi setiap dia mengeluarkan pedang, nah itu pasti menang. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam berperang. Mulai dia mengalahkan Rasulullah pada saat perang Uhud sampai terakhir, sampai dia meninggal dunia. Tapi saking luar biasanya Khalid bin Walid, dia tidak mati di dalam medan perperangan, tapi dia mati di atas kasur. Umar bin Khattab mati di atas kasur juga. Abu Bakar juga mati di atas kasur. Ya. Jadi iman para sahabat pada saat itu bukan iman yang kayak kita sekarang, tapi imannya begitu luar biasa. Nah sekarang misalnya Mas Ulan itu menyampaikan bahwa semuanya hari ini kita akan melaksanakan ini dan kita harus mendapatkan ini. Kira-kira kita masuk akal nggak kira-kira? Misalnya kita akan merekrut 1000 hajar di Unja. Pasti bertanya, ya, mungkin peluang kita merekrutkan 1000 di Unja, ya kan? Pasti bertanya. Tapi keimanan para sahabat pada saat itu tidak. Ya, itu luar biasanya mereka selalu percaya dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Nah, memang Rasulullah itu maksum, dia terpilah dari kesalahan. Kemudian hikmah yang keempat itu adalah perjalanan spiritual, jasad dan ruh. Ini menjadi bukti kepada orang-orang Barat ketika mengatakan bahwa semuanya Rasulullah hanya berjalan itu ruhnya saja, mimpi gitu kan. Dia hanya mimpi saja, bukan melakukan perjalanan penting gitu. Maka ya Allah SWT, jangan sampai kita meremehkan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Karena ibadah salat ini ada ibadah yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Ya, kalau toh antum kita tidak mengerjakan salat duha itu nggak masalah. Kalau kita tidak mengerjakan salat malam itu nggak masalah. Tapi kalau kita tidak mengerjakan salat wajib itu masalah besar. Ya, kadang-kadang kita ini salah ya, melakukan hal-hal yang sunnah tapi meninggalkan hal-hal yang wajib. Sunnah itu adalah penambah. Ibaratkan kotak ya, ibarat kotak, ini kotak wajib, ini kotak sunnah. Maka ibarat sunnah tidak akan mungkin masuk ke kotak wajib. Dia hanya masuk ke kotak sunnah. Itu pun yang wajib. Ya. Maka hal-hal yang wajib di sini yang Rasulullah sendiri begitunya mulia salat ini, ya, maka Rasulullah sendiri yang menjemputnya. Kemudian bagaimana negosiasi Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu menurunkan salat banyak 50 waktu menjadi 5 waktu. Kita masih bisa santai. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta 5 menit kita. Salat zuhur ya paling maksimal gitu kan. Ya kalau salat imam 10 menit gitu kan. Kalau salat dengan Anjahudin 5 menit misalnya. Ya Allah cuma minta itu saja. Ya kalau antum mau wirid silakan, kalau dia juga enggak apa-apa. Kalau kita mau berdoa panjang juga enggak bagus, kalau enggak juga ada masalah. Itu yang Allah inginkan. Waktu kita berapa? 24 jam. Salat kita berapa waktu? 5 waktu. Kita anggaplah maksimal salat itu 10 menit. 5 kali 10 50. Berarti enggak sampai 1 jam. Tidur kita berapa jam? Tidur jam 11, bangun jam 5. Atau jam 4. Atau jam 7. Ya. Ya kalau Iwan kan biasa itu jam 12, 1 ya, beda. Ya lebih ya, online atau ya. Enggak apa-apa, asal bangunnya tepat waktu. Nah, itu Allah SWT hanya minta kepada kita, ya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kata Allah, ibarat ini lah, aku cuma minta waktu kalian tidak banyak, dari bahasanya kan. Ya, 5 waktu saja. Setelah itu kalian mau tidur silakan tidur, kalian mau bekerja silakan bekerja, kalian mau menulis silakan menulis, kalian mau bernyanyi silakan bernyanyi, silakan kerjakan apapun yang kalian inginkan. Setelah salat kata Allah, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki yang telah aku siapkan untukmu. Jadi memang seperti itu. Jadi jangan jadi orang yang hanya di masjid saja. Ya. Harus keluar. Ketika sudah dapat materi tentang salat, maka mari kita kerjakan salat bersama-sama. Anda mengatakan seperti ini bukan anak yang terbaik, bukan anak yang bagus pada tidak. Tapi mudah-mudahan ini risalah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, para sahabat menyampaikan kepada para ulama menyampaikan kepada kita semua di sini, dan melalui Anda menyampaikan kepada antum semua. Maka kita ingin melakukan suatu transformasi perubahan pemikiran kita semuanya menjadi lebih baik. Kalau kemarin kita masih tentang salatnya
Ya misalnya ahwatnya kan nggak terlalu disyaratkan sholat berjamaah di masjid, lebih baik sholat di kamar rasanya kan. Ya karena kita nggak jamaah jadi bisa sholat kapanpun. Ya nggak seperti itu. Ya